Jalan-jalan lihat burung kenari, pulangnya mampir beli gembok. Siang hari waktunya jejak anak negeri, mau jelajah Pulau Lombok. Taufik mau ajak kamu melihat kearifan lokal masyarakat Lombok nih. Kali ini aku akan mengajak gimana masyarakat Lombok Barat membuat pindang tongkol dan mengolah menjadi kuliner khas Tanah Sasak, yaitu pindang kelak Trong Aceh. Di Gili Trawangan, ternyata masih ada adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Namanya Rebo Bontong, dengan sajian wajibnya lecing ayam. Ada yang tahu pohon randu atau kapuk? Ternyata buahnya bisa dimakan loh, bahkan diolah jadi sajian yang enak. Ayo kita saksikan sekarang jejak anak negeri, karena alam memberikan banyak manfaat. Kalau pergi ke Lombok, pasti yang menjadi tujuan utama adalah Gili Trawangan. Salah satu keunikan di pulau kecil yang cantik ini adalah tidak ada kendaraan bermotor sama sekali. Sebagai gantinya, ada kendaraan khusus untuk mengangkut orang dan barang di sini. Pada tahu kan aku lagi di mana? Nah, jadi sekarang kita lagi naik apaan naik itu ya, Pak? Cidomo deh. Kita lagi naik Cidomo. Dan ini itu adalah kendaraan khas yang ada di Gili Trawangan. Beli Pak, beli kan? Cidomo sendiri merupakan akronim dari Cikar, Dokar, dan Mobil. Alat transportasi ini berbentuk kereta penumpang dengan menggunakan 2 ban mobil dan ditarik seekor kuda. Nah, bagus banget kan pemandangannya? Nah, kali ini saya akan eksplor kekayaan alam yang ada di Gili Trawangan dan Pulau Lombok. Biar ampau lain depannya. Arah bagusan itu apa? Pulau Lombok yang memiliki wilayah pesisir dari ujung utara hingga selatan memiliki banyak kampung nelayan. Salah satunya di Ampenan, Kota Mataram. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan di sini yaitu mengolah ikan tongkol menjadi pindang. Ini dia nih anak negeri. Saya dan Bu Sahni sedang membersihkan tongkol. Karena stok masih banyak, jadi kita bersihkan dulu semuanya satu persatu. Sebelum kemudian nanti kita masukkan ke dalam besek seperti itu dan kemudian kita lumuri garam. Baru setelah itu kita masukkan ke sana untuk dipindang. Direbus. Masyarakat di sini membuat pindang hampir setiap hari karena stok ikan tongkol cukup melimpah dari nelayan Ampenan yang melaut. Ikan tongkol termasuk ikan yang paling sering dipindang karena ikan tongkol cepat sekali berlendir dan busuk. Dari segi teknologi, pengawetan produk pindang dapat diklasifikasikan sebagai produk setengah awet atau semi-preserve. Jadi dengan dipindang, tongkol bisa sampai ke pelosok desa dibanding dengan ikan segar. Proses pembuatan pindang cukup simpel. Cuci bersih dulu ikan tongkolnya, lalu letakkan ke dalam besek. Susun tongkol dan taburi garam secukupnya. Dalam satu besek, biasanya berisi 10 ikan tongkol. Ada yang unik nih saat memasukkan ikan ke dalam besek. Jadi Nena. Iya. Nah, ini dia nih salah satu proses dari pemindangan tongkol. Jadi kita menyusunnya seperti ini menggunakan apa Nena? Keranjang. Keranjang, dan bawahnya itu kita taruhin potongan dari pelepah kelapa. Fungsinya agar saat dipindang ikannya tidak kotor, dan kita taburi garam itu supaya ikannya lebih awet ya Bu ya. Wah Nena ngene doang nih. Tulut ini berarti. Untuk merebus tongkol menjadi pindang diperlukan api yang besar sehingga matangnya rata dan tidak merusak dagingnya. Perebusan bertujuan untuk memasak ikan. Air yang digunakan untuk merebus mengandung garam 5-6%. Tuh, lihat aja, uapnya banyak banget ya. Satu drum bisa diisi sampai dengan 10 keranjang. Untuk mematangkan tongkol dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Wah, ini dia nih yang udah matang nih pindangnya.
Sekarang kita taruh sini. Lagi tuh. Karena masih panas, hati-hati ya mengambilnya. Harus menggunakan besi pengait seperti ini. Nah, karena udah jadi nih pindangnya, sekarang kita olah yuk. Salah satu kuliner khas Lombok yaitu plecing kangkung. Kali ini kita akan olah tongkolnya dengan bumbu plecing. Kita goreng dulu ikan tongkolnya ya, sampai garing. Nah, sekarang saya, Mbak Ati dan Mbak Nada mau buat pelecing tongkol. Tapi sebelum kita campurkan sambal yang dibuat Mbak Nada, kita goreng terlebih dulu tongkolnya agar nanti teksturnya itu lebih keras. Ya Mbak Nada deh. No sambal apa sih pia encang Mbak Ati? Oh lain dek ngite berarti? Oh. Mau ngangkat nih anu nih. Kalau tongkolnya sudah matang, sekarang aku mau rebus kangkungnya. Sedangkan Mbak Anti menyiapkan bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai terasi, dan garam. Kalau Mbak Nada juga menyiapkan bumbu, namun untuk sambal kangkungnya yang terdiri dari cabai, tomat, terasi, dan garam. Ati, Apa? pira anu nih, pira menit nih. Mari kali mendak balik wanita. Udah terbalik kampung. Balik. Oh, Balik, Ati. Angkat Kak. Kangkungnya udah matang nih. Ini Depan dulu. Nih Mbak Ati anu kangkung. Apa empuk nih? taswir ini nangka. Suwir. Ya. Betan dekku doang apa aku. Tentu. Tongkolnya hanya dibersihkan bagian duri dan juga bagian kepalanya. Karena untuk memasak plecing tongkol, hanya dagingnya saja yang dipakai. Sekarang tinggal dimasak bersama bumbu plecingnya. Tumis hingga aroma keluar, lalu masukkan ikan tongkolnya. Bahasa itik yang lagu. Ini. Au, ke rusangku. Ini anu bagus tan. Mah bagus nih. Wah masak wajib. Bung anu nih. Apa ding? Masak plecing tongkol nggak perlu lama karena ikannya sudah digoreng terlebih dahulu. Kalau ikan dan bumbunya sudah tercampur, ya tinggal kita santap aja bersama dengan kangkung rebusnya. Nah, ini dia nih hasil masakan kita tadi. Kita masak pelecing. Ada pelecing tongkol dan pelecing kangkung. Wah, udah nggak sabar mau cobain. Pak Rudi, agak mulai. Kalau sudah namanya plecing, sudah pasti pedas ya. Baik sambal yang diolah bersama tongkol maupun sambal yang dicocol dengan kangkungnya. Ikan tongkol mengandung banyak vitamin D dan kalsium. Kedua nutrisi ini baik untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang. Jadi anak negeri, pelecing kangkung dan pelecing tongkol ini memang pas banget kalau dipadukan. Nah, untuk tekstur dari pelecing tongkolnya ternyata sudah digoreng tadi dan digoreng lagi dengan sambalnya, rasanya itu crispy. Tapi dalamnya itu lembut. Sementara pelecing kangkungnya itu yang tadinya keras jadi kayak lembut dan empuk gitu. Pedasnya pas dan seger. Aduh, saking pedasnya sambal plecing tongkol, saya mau nangis nih. Tapi ini yang bikin enak. Cita rasa sambal yang pedas berasal dari zat yang bernama capsaicin. Nah, ternyata si capsaicin ini dapat meningkatkan nitrat oksida di dalam aliran darah. Hal ini bermanfaat buat membantu mencegah terjadinya hipertensi alias tekanan darah tinggi. Sekarang kita akan padukan ikan tongkol dengan bumbu tomat atau masyarakat sekitar biasa menyebut dengan terong Aceh. Udah siap nih semua bahannya. Kalau urusan bumbu, kita serahkan sama Mbak Rohun dan Mbak Yuli aja ya.
aku akan potong-potong ikan tongkolnya menjadi 2 bagian. Nah, ini yang unik. Jika memasak pindang tongkol kelak terong Aceh, bumbunya terdiri dari 2 macam. Bumbu halus dan bumbu iris yang langsung ditaruh di dalam wajan. Nah, sekarang aku memasak dulu bumbu irisnya hingga airnya mendidih. Mbak Yuli, cukup pahit nih. Ya, wah. Apa ampuk berarti? Nganti bakal atau anu nih temang sebian. Biasa dulu. Tahu ini. Langsung toin. Oh, Mah kutuk mah. Gas kude. bangga. Wah, enggak. Aduk bumbu halus dan bumbu irisnya hingga airnya matang dan menjadi kuah. Tambahkan bubuk kunyit dan garam secukupnya. Nah, sekarang saya, Mbak Rohun dan Mbak Yuli memasak kelak pindang terong Aceh ya. Yang bahan dasar utamanya itu adalah ikan tongkol. Tapi sebelum kita masukkan ini ke dalam bumbu-bumbunya, kita tunggu bumbunya masak dulu ya, biar lebih mantap. Dek man bau anu telep nih. Dek man. Cuman. Oh, Kelak dalam bahasa Sasak berarti semua masakan yang berkuah. Jadi yang diutamakan adalah rasa dari kuahnya. Meski simpel cara memasaknya, namun masaknya harus sesuai urutan ya. Jika tidak, bahannya tidak matang secara bersama-sama. Sekarang masukkan ikan tongkolnya. Cukup dimasukkan dan tidak perlu dibolak-balik. Mbak Yuli. Bareng nanti bangkal itu botoin tong Aceh. Masih one sih kuda. Bau tindak-tindak dulu kuda. Oh, tidak. Ku tindak-tindak itu tokol-tokol dulu sambil kita air terjun. Oh, Tongkolnya tidak perlu dibolak-balik ya, agar dagingnya tidak hancur. Kita tunggu sampai airnya mendidih. weh bang. Apa? Tidak nih, tahu Aceh nih tuh. Oh, Nah, bau. itu. Nih dulu. Wah, saking enaknya jadi ketiduran deh aku. Gak kerasa udah harus masukin tomat. Dalam bahasa Sasak, tomat merah disebut terong Aceh. Sengaja dimasukkan terakhir, karena mudah matang dan memberi rasa sedikit asam pada kuah. Bau jarwa anu nih, rasam jus kedi deh. Nah, raju sang banget gede. Oh, raju bahasa itu teh. Raju. Marsan pindang. Dek tuang masak apa dek? Coba IP kah? Kakak IP coba angkat kan Bayu. Kan dek tuang aku kan. KIP kah? Dek empai anu lah, empai lala coba pi rasam. Nih, tuh raju. Saya kudu arubang sian kan. Oh, bau ngene. Dek empai lalu. Pacu. Pacu, main ngene, main ganti. Mbak Yuli sudah bilang enak, artinya kelak pindang terong Acehnya sudah matang. Langsung aja kita siapkan untuk disantap. Nah, udah jadi nih, ini dia kelak pindang terong Aceh. Wah, aromanya, apalagi nih ada topatnya juga, tambah pas, udah nggak sabar nih. Kak, Mbak Yuli, anu, Kah, Barahun. raju. Kelak pindang terong Aceh pas banget disajikan saat cuaca dingin, karena sangat bagus untuk menghangatkan badan. Kelak pindang terong Aceh memang masakan yang berasal dari dataran tinggi Pulau Lombok. Jadi untuk kelak pindang terong Aceh ini, pindangnya itu nggak perlu terlalu lama dimasak karena sudah dipindang duluan. Yang awalnya dari ikan tongkol, kemudian jadi kelak pindang terong Aceh. Untuk tekstur dagingnya sendiri lembut, dan untuk kuahnya agak pedas tapi enak ya. Dan rasa asamnya itu dari terong Acehnya itu ya. Iya. Terong Aceh milik yang mana ini kan? Iya, Oh, iya. tong Aceh. Ikan tongkol mempunyai kandungan natrium sehingga sangat baik untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Asupan natrium yang cukup tersebut akan menjaga fungsi syaraf dan otot tetap normal. Dengan kandungan asupan natrium yang cukup, dapat menghindari gangguan kesehatan seperti masalah hipotermia atau kadar natrium rendah.